Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan membahas beberapa hal seputar Android. Maka dari itu, tonton terus videonya. Android adalah sebuah kumpulan perangkat lunak untuk perangkat mobile yang mencakup sistem operasi, middleware, dan aplikasi utama mobile. Android memiliki 4 karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, terbuka. Android dibangun untuk benar-benar terbuka sehingga sebuah aplikasi dapat memanggil salah satu fungsi inti ponsel seperti membuat panggilan, mengirim pesan teks menggunakan kamera, dan lain-lain. Yang kedua, semua aplikasi dibuat sama. Android tidak memberikan perbedaan terhadap aplikasi utama dari telepon dan aplikasi pihak ketiga. Semua aplikasi dapat dibangun untuk memiliki akses yang sama terhadap kemampuan sebuah telepon dalam menyediakan layanan dan aplikasi yang luas terhadap para pengguna. Yang ketiga, yaitu memecahkan hambatan pada aplikasi. Android memecahkan hambatan untuk membangun aplikasi yang baru dan inovatif. Misalnya, pengembang dapat menggabungkan informasi yang diperoleh dari web dengan data ponsel seseorang seperti kontak pengguna, kalender, atau lokasi geografis. Yang keempat, pengembangan aplikasi yang cepat dan mudah. Android menyediakan akses yang sangat luas kepada pengguna untuk menggunakan library-nya yang diperlukan dan tools yang dapat digunakan untuk membangun aplikasi yang semakin baik. Android memiliki sekumpulan tools yang dapat digunakan sehingga membantu para pengembang dalam meningkatkan produktivitas pada saat membangun aplikasi yang dibuat. Sistem operasi Android. Android adalah sistem operasi berbasis Linux yang dirancang untuk perangkat bergerak layar sentuh seperti telepon pintar dan komputer tablet. Android awalnya dikembangkan oleh Android Inc. dengan dukungan finansial dari Google yang kemudian membelinya pada tahun 2005. Sistem operasi ini dirilis secara resmi pada tahun 2007. Bersamaan dengan didirikannya Open Handset Alliance, konsorsium dari perusahaan-perusahaan perangkat keras, perangkat lunak, dan telekomunikasi yang bertujuan untuk memajukan standar terbuka perangkat seluler. Ponsel Android pertama mulai dijual pada bulan Oktober 2008. Antarmuka pengguna Android umumnya berupa manipulasi langsung, menggunakan gerakan sentuh yang serupa dengan tindakan nyata, seperti menggeser, mengetuk, dan mencubit untuk memanipulasi objek di layar, serta papan ketik virtual untuk menulis teks. Selanjutnya, yaitu sejarah Android. Pada bulan Juli 2005, Google mencetuskan kerjasama dengan Android Inc. yang saat itu berlokasi di California, Amerika Serikat. Kala itu, para pendiri Android Inc. beranggapan bahwa sistem operasi Android hanya diperuntukkan pada telepon seluler, sehingga muncullah isu bahwa Google hendak memasuki pasar telepon seluler dengan menggandeng Android sebagai sistem operasinya. Akhirnya pada periode September 2007, Google memperkenalkan Nexus One, salah satu jenis smartphone GSM dengan sistem operasi berbasis Android. Google juga mengajukan hak paten atas aplikasi pada smartphone ini dan kemudian smartphone ini diproduksi oleh HTC Corporation dan mulai dipasarkan pada Januari 2010. Selain itu, pada September 2008 terbentuklah anggota-anggota baru yang bergabung dalam program kerja Android ARM Holdings, yakni Sony Ericsson, Toshiba Corp, SoftBank, Vodafone, dan beberapa perusahaan lainnya. Perkembangan tipe Android dari waktu ke waktu. Sejak pertama kali diluncurkan hingga sekarang, Android senantiasa melakukan pembaruan melalui perbaikan bug dan penambahan fitur-fitur baru. HTC Dream yang dirilis pada Oktober 2008 merupakan smartphone pertama yang menggunakan sistem operasi berbasis Android. Hingga saat ini tak terhitung lagi berapa banyak smartphone yang mengusung Android sebagai sistem operasi. Berikut adalah ulasan singkat mengenai perkembangan tipe Android dari waktu ke waktu. Yang pertama, Android Alpha atau Android Beta. Sistem Android yang dikenal dengan nama Android Alpha atau Android Beta ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2007 dan mulai dipublikasikan pada smartphone di awal Maret 2009. Sebagai cikal bakal OS Android, versi ini bisa dikatakan cukup berhasil menjadi inisiator kesuksesan besar Android. Yang kedua yaitu Android 1.5 atau Cupcake. Sesaat setelah mengaplikasikan sistem operasinya pada smartphone,
Pada Mei 2009, Android kembali merilis versi terbarunya yang diberi nama Android Cupcake. Android Cupcake menawarkan beragam kelebihan dibanding dengan versi terdahulunya, yaitu fasilitas unggah video ke YouTube, headset Bluetooth yang nirkabel, serta tampilan keyboard dan gambar yang lebih atraktif. Yang ketiga yaitu Android 1.6 atau Donut. Tipe Android yang satu ini diluncurkan hanya berselang 4 bulan setelah peluncuran saudara kandungnya Android Cupcake. Android Donut telah mengusung keunggulan lainnya yakni tampilan indikator baterai, fasilitas zoom in zoom out, penggunaan koneksi CDMA, serta beberapa keunggulan lainnya. Yang keempat yaitu Android 2.0 atau 2.1 atau Eclair. Masih di tahun 2009, Android kembali meluncurkan teknologi terbarunya yang diberi nama Android Eclair. Era Android Eclair kemudian berhasil menarik para perusahaan gadget untuk memulai membuat gadget dengan sistem layar sentuh yang sebelumnya dianggap kurang user-friendly bagi para pengguna smartphone. Yang kelima yaitu Android 2.2 atau Froyo yang merupakan panjangan dari Frozen Yogurt. Android Froyo ini diluncurkan pada Mei 2010, 5 bulan setelah peluncuran Android Eclair. Pada tipe Android yang satu ini, keinginan para pengguna smartphone untuk memiliki kapasitas memori eksternal berupa slot micro SD sudah dapat diwujudkan. Perkembangan Android tidak berhenti sampai di situ. Android terus mengembangkan sistemnya dengan meluncurkan versi-versi terbaru seperti Android 2.3 Gingerbread, Android 3.0 3.1 Honeycomb, Android 4.0 Ice Cream Sandwich, Android 4.1 Jelly Bean, Android 4.4 KitKat, Android versi 5.0 5.1 Lollipop, Android versi 6.0 Marshmallow, dan Android versi 7.0 Nougat. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Semoga sharing yang sedikit ini dapat memberikan manfaat bagi semua yang menonton. Terima kasih, sampai bertemu di lain kesempatan.